Shalom, saudara kasih Tuhan. Haleluya, saudara masih semangat. Amin. Saudaraku kasih Tuhan, kita telah pelajari tentang pelajaran ini, saudaraku, yang luar biasa tentang kerajaan Allah ini. Dari hari pertama, kedua, dan hari ini sampai terakhir. Saya percaya saudaraku ini semua anugerah Tuhan dan kekuatan dari Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, untuk kita bisa mempelajari kerajaan Allah ini, saya katakan tidak gampang. Karena apa? Yang namanya kerajaan Allah itu dari sorga turun ke bumi, itu saudaraku sungguh dahsyat. Luar biasa, saudara. Yang kita harus bisa terima, saudaraku, dengan jiwa yang besar. Sebab kalau tanpa jiwa yang besar, saudaraku, saya kasih tahu, kalau jiwa kita miskin, jiwanya tidak besar, tidak akan mungkin itu menjadi satu kenyataan dalam setiap hidup kita sebagai gereja Tuhan. CMC khususnya saudaraku yang hari ini telah mempelajarinya, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, hati kita ini harus terbuka. Harus terbuka, saudaraku. Supaya kita ini bisa menerima kerajaan Allah itu di dalam dunia ini. Dan kita bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Sebab tanpa praktek, saudaraku, saya katakan apapun juga yang kita mungkin sudah pelajari, nol hasilnya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan hari ini. Kita ambil di dalam Matius 25 ayat yang ke-23. Matius 25 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan, saudara. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Salam kasih Tuhan, kita buka juga di dalam Lukas 19. Lukas 19 ayat yang ke-17. Lukas 19 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Luar biasa, haleluya. Saudara kasih Tuhan, pada waktu kita mau, saudaraku, mempelajari kerajaan Allah di dunia ini, saudaraku, yang menjadi satu kenyataan dan kehidupan di dalam kekristenan, tentu saudaraku kita ini harus meningkatkan kapasitas, meningkatkan kemampuan kita, saudaraku, di dalam pada waktu kita menerima, saudaraku, pengajaran ini. Saudara kasih Tuhan, pada waktu kita tidak bisa menerima, wadahnya kecil, tidak bisa menampung wadah yang sangat besar, tidak bisa menampung kerajaan Allah ini, saudaraku, saudara tidak akan menghidupi di mana kerajaan Allah ini turun, saudaraku, dalam dunia ini dan ada dalam dunia ini. Kita sebagai orang-orang percaya itu akan lumpuh. Kita sebagai orang-orang percaya tidak akan bisa berkembang karena kita ini, saudaraku, wadahnya, daya tampungnya tidak ada, bahkan mungkin kemampuannya juga tidak ada. Untuk itu, saudara kasih Tuhan, kita juga harus semakin hari level kita ini harus semakin naik, saudaraku. Kita tingkatkan level kita ini, saudara. Kemampuan kita ini, saudaraku, supaya kita ini bisa berkembang menjadi versi terbaik, meraih tujuan. Nah, saudara kasih Tuhan, saya percaya Pak Gunadi di sini juga memiliki satu tujuan, visi dan misi di dalam kerajaan Allah ini, untuk membangun CMC semakin hari akan semakin naik levelnya, bukan biasa-biasa saja atau di bawah standar rata-rata. Saudara kasih Tuhan, bagaimana supaya kita ini naik level? Tentu yang pertama, saudaraku, harus kuat pondasinya. Kalau kita tidak kuat pondasi, saudaraku, kalau pada waktu kita akan membangun satu rumah, pondasinya yang awal itu tidak kuat, itu satu saat akan roboh.
Jadi pada waktu kita bisa mendengar, saudaraku, bagaimana pengajaran kerajaan Allah ini, saudaraku. Kalau pondasi kita ini, saudaraku, tidak dibangun, pondasi kita tidak kuat dan tidak ada skill, tidak ada pengetahuan, tidak ada hikmat dan tidak ada pewahyuan, saudara kasih Tuhan tidak akan kuat dan tidak akan mengerti, tidak bisa menerima. Saya percaya saudaraku, hambanya yang telah mempelajari ini, yang membawakan tentang kerajaan Allah di bumi ini, saudaraku, dia pelajari enggak gampang. Untuk untuk membuat satu buku itu perlu bayar harga yang mahal. Kan itu mungkin harus direvisi, dipelajari, dibulak-balik. Wah, covernya harus seperti apa, dicetak, belum lagi waktu apa segala macam. Itu saudaraku enggak murah. Saudara di sini tinggal menikmati, tinggal baca, saudara. Haleluya. Coba kalau saudara bikin buku, yakin dah, belum tentu bisa. Kita harus akui, saudara. Kita harus akui. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana supaya level kita ini naik? Yang kedua, kita harus memiliki sayap yang kuat. Kita harus mengembangkan sayap yang kuat seperti Raja Wali, saudaraku, terbang tinggi. Pada waktu Raja Wali terbang tinggi, saudaraku, tidak mengepakkan sayap, tetapi terbangnya seperti ini, saudaraku, terbang tinggi. Kalau kita masih mengepakkan sayap, saudaraku, berarti itu adalah rutinitas. Kepak, hanya jatuh gini, saudaraku, rutinitas, saudara. Pada waktu kita, saudaraku, seperti Raja Wali terbang tinggi sampai ke atas, saudara akan naik levelnya. Saudara kasih Tuhan, inilah dua ini, pondasi ini, saudaraku, supaya kita ini naik level. Saya tidak akan bahas semua, saudaraku. Nah, sama kasih Tuhan, kita baca di dalam Yesaya 54 ayat yang kedua sampai ketiga. Tolong saudaraku bacakan seorang, saya minta tolong. Yesaya 54 ayat 2 sampai ketiga. Yesaya 54 ayat 2 sampai 3. Yesaya 54 ayat 2. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Haleluya. Ya, ayat ketiga, Pak. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Haleluya. Akan mendiami kota-kota yang sunyi. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita ini, saudaraku, harus mengembangkan sayap ke kanan dan ke kiri. Mengembang, saudaraku. Luar biasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan, saudara, harus mengembangkan sayap, saudaraku. Harus bisa mengelola dengan baik, saudaraku. Harus ulet, tidak mudah menyerah, dan kita ini akan bisa sukses, bisa maju, saudaraku. Salam kasih Tuhan. Kita ini hari ini mempelajari tentang firman Tuhan. Di dalam perkara rohani itu akan memiliki dampak kepada jasmani, saudara. Itu yang sangat menentukan. Untuk itu, saudara kasih Tuhan, kita ini harus berubah pola pikir. Jangan memakai pikiran yang lama. Jangan kita ini pakai jubah yang lama. Jangan pakai manusia yang lama, saudaraku. Tetapi pola pikir kita ini harus ke depan, maju. Kalau kita masih punya pikiran yang salah, mindsetnya salah, tidak berubah, bagaimana saudara bisa menerima tentang kerajaan Allah ini? Sebab tentang kerajaan ini, Allah ini, saudaraku, maju ke depan, dan itu eksis sampai akhir zaman, saudara. Sedangkan kita ini pikirannya tidak berubah, dengan pengalaman lama, dengan pikiran lama,
dengan kehidupan yang lama tidak berubah sama sekali, saudaraku, nggak mungkin bisa menerima. Kelihatan saudara, siapa yang bisa menerima atau tidak. Bagaimana bisa saudaraku pakai jubah yang lama atau tidak, karakter yang lama atau tidak, itu kelihatan. Nah, saudara kasih Tuhan, naik level seperti Daud. Daud dulunya saudaraku main ketepel. Sesudah main ketepel, main pedang, saudara, naik lagi ningkat. Sesudah pakai pedang, saudara kasih Tuhan, dia mengembalakan domba. Langsung saudaraku setelah menggembalakan domba, saudaraku, dia melawan singa dan beruang dengan kemenangan yang gilang gemilang. Langsung juga saudaraku, dia ini naik levelnya lagi, saudaraku, dia bisa mengalahkan orang Filistin. Naik levelnya lagi, saudara kasih Tuhan, dia ini saudaraku mempunyai jiwa pemimpin, memimpin bangsa Yehuda. Langsung dia naik lagi levelnya, memimpin bangsa Israel dan mengalahkan bangsa-bangsa yang lain. Luar biasa, itulah Daud semakin hari semakin naik levelnya. Nah, saudara kasih Tuhan, tapi Daud juga saudaraku pernah ditolak oleh saudara-saudaranya, ditolak, enggak dianggap, dilecehkan. Daud lu pendek, orang pendek, nggak bisa ngapa-ngapain, udah aja diam jadi penggembala domba, dah nggak mungkin bisa perang. Nah, saudara kasih Tuhan, pada waktu Daud saudaraku, dia mengandalkan Tuhan, dia diangkat oleh Tuhan. Saya alami, saudara, banyak orang berkata kepada saya itu, Joni, si Joni. Nah, ini saudara ya, si Joni itu cuma evangelis, nggak bisa apa-apa dia itu. Nggak mungkin dia jadi gembala, nggak mungkin jadi pendeta, nggak bisa apa-apa. Saya tahu. Haleluya, saya tangkap. Tuhan, saya percaya, saya bisa. Amin. Makanya saudara kasih Tuhan, saya diam, nggak banyak ngomong. Meskipun orang lain menganggap saya itu apapun juga, mungkin saudaraku, ada juga yang menganggap saya itu sebagai keset, saudara. Nggak apa-apa. Saya dianggap mungkin digosipkan, difitnah, diejek, dihina, nggak dianggap. Kamu nggak ada apa-apanya. Jadi keset. Itulah hamba Tuhan. Tapi akan saya buktikan kepada dunia. Saya akan buktikan bahwa saya mampu. Amin, amin. Karena Tuhan, kerajaan Allah itu turun dalam hidup saya. Salam kasih Tuhan. Mungkin dunia menganggap saudara dan saya itu nggak ada apa-apanya, tapi bagi Tuhan ada sesuatu, ada apa-apanya, saudara. Amin. Saudara kasih Tuhan, saya percaya saya akan mengembangkan sayap, saudaraku. Saya memiliki satu cita-cita dan visi untuk membangun kerajaan Tuhan. Mungkin saya ini awal di dalam pembangunan, tapi saya punya visi, saya akan bangun 2 lagi. Yes. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya akan bangun 2 lagi, saudara. Saya percaya, saudaraku, saya berbicara seperti ini karena Tuhan sudah, pewahyuannya udah turun sama saya. Amin. Saya percaya, saudaraku, kalau saya tidak akan bangun, saudaraku, kalau Tuhan tidak menggerakkan hati saya dan Roh Kudus tidak memberikan pewahyuan, saya nggak mau. Lebih baik saya bobok dengan manis tidur. Benar, saudara. Saya percaya, saudaraku, kita ini harus ulet, kita ini harus seperti Daud. Ya, semakin hari Daud ini semakin terus, saudaraku, mengalami kemenangan demi kemenangan, levelnya naik, saudaraku. Kita ini harus setia di dalam perkara kecil, bahkan Tuhan akan berikan perkara yang besar supaya engkau menjadi kuat dan memiliki dasar yang kuat. Tentu saudara kasih Tuhan harus mengubah pola pikir. Jangan pola pikirnya, saudaraku, sempit. Saya kasih Tuhan, kerajaan Allah ini dibangun, turun ke dalam dunia. Kita sebagai anak-anak Tuhan
Bisa nggak kerajaan Allah ini runtuh? Saya tanya. Bisa nggak runtuh? Halo? Bisa runtuh, saudaraku. Bisa saya katakan runtuh. Kalau kita ini, saudaraku, pikiran kita ini mempersempit, saudara. Kalau pikiran kita ini sempit, pasti kerajaan ini runtuh, saudara. Makanya saya katakan tadi dari awal, kita ini harus memiliki jiwa yang besar pada waktu kita ini akan menerima kerajaan Allah itu. Kalau jiwa kita miskin, pikiran kita sempit, saudara, mungkin pada waktu orang lain maju dari hidup kita, kita cuma bisa iri, panas hati, saudaraku, karena saya tidak mampu. Tetapi saudara kasih Tuhan bukannya berjiwa besar, kalau orang lain maju, saudaraku, kita ini lebih bangga. Wow, luar biasa. Tapi ada juga, saya juga pasti bisa seperti dia, tapi dengan daging, dengan panas hati, saudara. Nah inilah, saudaraku, saya katakan inilah manusia lama, dunia yang lama, pikiran yang lama, tidak dibaharui oleh firman Tuhan. Bagaimana bisa mendatangkan kerajaan Allah? Tidak mungkin, saudara. Bullshit, saudara. Kita nggak bisa, saudaraku, munafik dalam hidup kita. Benar, saudaraku. Saya katakan untuk mempelajari kerajaan Allah luas, luas sekali. Pak Ray juga, saudaraku, untuk mempelajari berbulan-bulan, dari pagi sampai sore, dari pagi sampai malam duduk, nggak panas tuh pantat. Saudara, waduh itu bayar harga mahal. Saya katakan bayar harga mahal. Saya pertama kali bertobat, saudaraku, dalam kasih Tuhan. Setelah saya sembuh dari sakit, saya bertobat, saudaraku, karena saya ditolong nyawa oleh Tuhan. Saya sembuh, saudaraku, saya bertobat, saya langsung, saudaraku, beli firman Tuhan. Saya langsung beli Alkitab. Saya baca dari pagi 6:30 sampai jam 3 subuh, saudaraku. Saya baca firman. Itu selama 3 bulan saya dikarantina oleh Roh Kudus. Saya tidak belajar dari siapapun. Saya pelajari firman Tuhan ini, saudaraku. Dari 6:30 pagi sampai 3 subuh. Saya ngurung di kamar. Belajar. Setelah belajar, saudaraku, saya langsung mengembangkan sayap, saya praktekkan. Pergi keluar, beritakan firman Tuhan. Siapapun ketemu dengan saya harus tahu firman. Saudaraku, dengan roh keberanian. Kerajaan Allah, datanglah, kehendakmu jadilah. Pas waktu kehendak Tuhan jadi di dalam hidup kita, kita nolak. Aduh Tuhan, kenapa sih saya begini? Kenapa saya bukan orang lain? Kita ditolak, saudara. Tapi pada waktu kita berdoa, kehendak-Mu lah Tuhan yang jadi. Saudara, kalau kita mau terima apapun yang terjadi dari Tuhan, terima, saudaraku, dengan iman. Apapun itu yang terjadi, saudaraku. Saudara siap sebagai hamba Tuhan? Di sini semua hamba Tuhan loh. Harus orang menjadi orang-orang kuat, bukan yang cengeng. Kalau kita masih makan bubur, saudara, ya maaf ngomong, saudaraku, kekristenan kita ini sudah berapa tahun saya tanya? Ada yang 60 tahun, ada 70 tahun, mungkin juga saudaraku baru kemarin. Nggak jadi masalah. Tapi semakin hari kita ini harus semakin bertumbuh, semakin hari semakin levelnya naik. Gereja Tuhan itu, saudaraku, harus punya pondasi yang kuat. CMC juga, saudaraku, punya pondasi yang kuat. Untuk itu, saudara kasih Tuhan, mari saudara kita kembangkan sayap. Mari kita, saudaraku, ganti dengan kirbat yang baru. Kalau masih kirbat yang lama, mas saudara nggak akan bisa menampung urapan Tuhan dengan kuat. Nggak akan. Apalagi bocor. Ya, nggak bisa, nggak mampu, nggak akan kuat. Kalau kita ini, saudaraku, bisa menerima yang baru, kita bisa menerima, saudaraku, sesuatu yang pewahyuan dari Tuhan, saudara harus kembangkan wadahnya. Kembangkan kita ini, saudaraku, kirbat yang baru, supaya kita bisa mengembang ke kanan dan ke kiri.
Jangan menghemat. Saudara kasih Tuhan, saya memiliki rencana untuk membangun gereja. Banyak orang bertanya-tanya, saudaraku, mungkin heran juga. Wah, Pak Joni, duitnya dari mana? Itu yang banyak nanya, saudara. Itu yang banyak nanya. Banyak nanya. Duitnya dari mana? Saudara, Tuhan kita kaya. Amin. Saya tidak mengadakan proposal, tidak. Saya tidak pernah ngomong ke orang lain, nih saya ingin bangun doa untuk bangun rumah doa, bangun gereja. Enggak, saudara, enggak ngomong seperti itu ke siapapun. Enggak. Saya pun, saudaraku, enggak di slide di gereja, tolong dong siapa yang mau nyumbang. Enggak. Tidak. Saya percaya kalau Tuhan sudah membuka, tidak bisa ada yang nutup. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menggagalkan. Modalnya dari mana? Uangnya dari mana? Banyak orang, saudaraku, bertanya seperti itu ke saya tuh. Pertama kali Pak Joni mau bikin gereja, duitnya dari mana? Lah, belum apa-apa sudah pikirin duit. Andalkan dulu Tuhan. Baru itu Tuhan curahkan, saudara. Kalau kita langsung pikirannya ke duit, ya dari mana duit? Segitu gedenya biaya, saudara. Tapi saudara kasih Tuhan, banyak orang menganggap ke saya itu, ya makanya saudaraku, haleluya saja. Saya terus terang, saudaraku, saya punya tabungan, cuma saya diam. Saya punya tabungan untuk masa depan istri dan anak-anak saya, untuk ke depan, mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, untuk anak saya yang 2 ini. Setelah saya dapatkan pewahyuan dari Tuhan, setelah saya harus membuka satu ladang ini, saudaraku, Tuhan, saya bilang, uangnya dari mana? Saya pernah bertanya seperti itu, wajar. Tapi Tuhan suruh, apapun yang ada di dalam hidupmu, untuk aku. Saudara, kalau orang tanya uangnya dari mana, dari Tuhan, saya bilang, saya itu, saudaraku, buka celengan. Celengan babi ayam saya bongkar. Itu untuk 10 tahun ke depan. Saya pertaruhkan dalam nama Yesus. Saya tidak takut masa depan. Istri saya ketar-ketir, saudaraku. Ini gimana? Kamu udah berpikir? Jangan bodoh. Makan apa? Ini menentukan loh hidup mati. Saya bilang, saya percaya karena saya sudah dapatkan visi dari Tuhan. Hambaku, aku akan pelihara engkau seumur hidupmu. Saudara kasih Tuhan, itu, saudaraku, saya dengar dengan jelas. Aku akan pelihara seumur hidupmu. Disitulah, saudaraku, saya punya hati. Saya telepaskan semua. Saya taruhkan semua. Ini Tuhan, aku punya semua. Sekian. Saya gak ngesebut, saudaraku, besarnya uang. Saya lepaskan Tuhan. Meskipun mungkin hari ini saya melarat, gak ada lagi uang itu. Lepasin. Gak punya, saudaraku, 1 peser pun di dompet. Jangan nanya. Nggak akan dikasih kalau minta juga. Jangan nanya, kalau saudara nggak akan minta juga, saya nggak akan kasih. Haleluya. Saya ngalami, saudara, nggak punya duit sepeser pun. Orang lain nganggap, Pak Joni sekarang udah melarat miskin. Haleluya. Enggak, saya orang kaya. Dari dulu juga saya kaya, saudaraku. Anggap aja sekarang nih saya agak sombong sedikit dah. Sejak muda, saudaraku, saya jadi orang kaya. Belum menikah saya udah jadi orang kaya, saudara.
Orang lain belum punya duit M, saya udah punya. Benar saudara. Cuma saya bisnisnya waktu itu saya tahu sendirilah orang yang belum bertobat ya. Untuk saya pengen uang itu tinggal begini aja uang datang. Benar saudara. Tapi Tuhan izinkan itu habis semua. Melaratlah hidup. Haleluya. Saya dibersihkan oleh Tuhan. Setelah saya bertobat, saya dibersihkan oleh Tuhan. Aduh Tuhan, kenapa saya jadi orang Kristen begini? Padahal setiap hari Tuhan, kalau saya ada itu sebelum bertobat, satu hari itu 15 juta ada di dompet saya, itu harus habis satu hari. Kalau nggak habis, saya panggil orang, saudara. Kesini kumpulin, masukin ke restoran, makan lu sekenyangnya, kasih makan, keluarin duit. Yang penting duit 15 juta ada di dompet saya tuh habis. Saudara mungkin gak akan percaya, tapi saudara kasih Tuhan, setiap hari saya udah ada stoknya duit 15 juta itu di dompet. Setelah saya ngalami bangkrut, habis. Ya ampun Tuhan, haleluya. Kelihatannya wajahnya pisnya masih kaya kan? Haleluya. Udah cakep begini, miskin lagi katanya. Wah, haleluya. Saya tetap cakep saudara. Sebagai anak Tuhan, cakep. Lihat aja coba kiri kanannya. Haleluya. Ada kemuliaan Tuhan kan? Lah, haleluya. Saudara kasih Tuhan kita ini, saudaraku, benar. Kata Pak Ray ini, saudaraku, wah Pak Joni ini ada satu perubahan paradigma di dalam kerajaan Allah. Wah. Saya tangkap aja positif, saudara, jangan pikiran negatif dulu. Belum apa-apa, baru aja satu sesi udah di saudara, haleluya. Belum nyampe ke pelajaran 10, belum. Satu aja udah. Haleluya. Untung haleluya. Haleluya. Untung haleluya. Saya benar-benar nggak nyinggung, bukan. Ini bukan nyinggung, ini bukan. Nyindir. Bukan. Haleluya. Nih, pola pikir berubah. Tuhan kasih otak bukan untuk jadi bodoh dan goblok. Maaf kalau saya kasar ngomong di depan Pak Gun. Orang Kristen jangan jadi orang tolol. Jangan jadi orang bodoh yang blow on. Rubah saudaraku paradigma berpikir. Meskipun saudara sudah dibaptis 7 jungkelan oge, meskipun 7 kali dibaptis, kalau otaknya pikirannya belum berubah mah jatuh bangun dalam dosa, percaya dah. Sok, bener. Terus aja jatuh bangun, karena ininya belum dirubah nih. Kalau orang mau dibaptis, rubah dulu ininya nih, cara berpikir, mindsetnya berubah. Baru dia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Jadi ciptaan baru dengan jubah yang baru. Paradigma yang baru, kirbat yang baru, hati yang baru, berkat yang baru, semuanya baru saudara, amin. Berarti kita ini bisa menerima kerajaan Allah itu, haleluya. Nah mungkin saya katakan tadi, untuk menerima kerajaan Allah paradigma harus berubah. Jangan kita ini memegang prinsip saya yang paling benar, karena saya sudah warnanya merah, saya nggak mau jadi hitam, saya nggak mau jadi putih, pokoknya saya paling benar, semua salah dan sesat. Haleluya. Terima saudara. Maaf bukan di depan Pak Ray, bukan saya, bukan di depan. Terima, harus punya jiwa yang besar, karena kita ini adalah satu tubuh Kristus, amin. Satu anggota Tuhan, tubuh Tuhan, gereja Tuhan. Harus bisa menerima satu sama lain, saudaraku. Jangan langsung kita ini ngejudge, menghakimi, saudara. Wah nanti ini bla 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 bla. Wah pikirannya sudah cuntek, hatinya julid, iri hati, saudara. Bagaimana saudaraku bisa mengembang ke kiri ke kanan, hatinya miskin? Gak mungkin saudara, bullshit. Percaya dah. Nah saya kasih Tuhan, saya tidak akan panjang lebar firman Tuhan hari ini.
Ayat yang terakhir saudara kasih Tuhan, di dalam 1 Korintus 12 ayat 28, kita buka. 1 Korintus 12 ayat yang ke-28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan dan untuk melayani, untuk memimpin dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara kasih Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan itu di dalamnya harus ada pondasi yang kuat, yaitu saudara harus ada 5 jawatan, yaitu rasul, nabi, pengajar, yang punya karunia-karunia melakukan mukjizat Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dunia tidak akan percaya dengan kerajaan Allah ini, nggak akan percaya kalau kita tidak bisa melakukan mukjizat. Jangan kalah sama dukun dong, orang Kristen. Halo, dukun aja bisa bertindak, masa kita nggak bisa bertindak? Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, saya percaya bangku-bangku kosong ini Engkau hantarkan jiwa-jiwa. Saya katakan doa ini adalah doa orang bodoh. So kalau hamba Tuhan ada yang masih berdoa gitu, berubah, daya pikirnya berubah. Tuhan Yesus, kalau doa udah, setan ditengkingin saudara ya. Terus udah doanya, jiwa-jiwa Tuhan kirimkan ke tempat ini, bangku-bangku yang kosong jadi isi. Doa yang salah, doa yang bodoh. Saudara nggak mempelajari firman Tuhan. Kata Tuhan itu saudaraku, pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Saudara pergi, bukan nyuruh Tuhan. Halo gereja Tuhan, pergi bawa ke dia, ke kita, ke sini saudara. Bukan nyuruh Tuhan, suruh bawa. Lah kurang ajar. Kurang ajar nggak saya tanya? Kurang ajar. Kata Tuhan, dikasih napas hidup aja lu udah kamsyah. Kamsyah. Dikasih napas hidup kamu untung, nyuruh lagi. Waduh saudara, Tuhan suruh cari jiwa, ya ampun dah. Saya katakan lagi saudaraku, kalau misalkan kita ini berdoa orang sakit, Tuhan sembuhkan dia, salah juga itu doa, salah. Kita ini saudaraku sudah diberikan otoritas, ini kerajaan Allah nih, kita udah dikasihkan otoritas, kuasa, wibawa dan tenaga ilahi saudara. Kita lakukan, praktekkan dalam nama Yesus. Kita yang harus sembuhkan, bukan Tuhan. Beda lagi di pikirannya, wah ini ajaran apa lagi nih? Kan Tuhan yang menyembuhkan. Iya, tapi kan kita sudah dikasih otoritas. Haleluya. Kata Tuhan juga, sembuhkan dia, sembuhkan yang sakit, sudah dikasih otoritas. Kenapa kita harus nyuruh Tuhan lagi? Wey. Sudah dikasih kuasa, nyuruh Tuhan lagi. Ini kata Tuhan tuh, murid aku tuh pada bodoh-bodoh banget. Haleluya. Inilah saudaraku ya, kita harus menghadirkan kerajaan Allah itu sadar tidak sadar, saudara praktekkan iman. Amin. Saudara mau berubah paradigmanya? Saudara mau berubah? Terima saudaraku kerajaan Allah ini dengan jiwa yang besar. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini saudaraku menguatkan hidup kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.